Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar dapat mengetahui update terbaru dari channel kami. Terima kasih. Syafa'atilah kami ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Syafa'atilah kami ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar. Ma kana lahum khiyara. Subhanallah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Surat Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtaru. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Maka lahum khiyarah. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Tidak ada pilihan bagimu, bagi mereka. Sampai gak minta lahir nan dunyo ya lahir nan dunyo. Gak minta jenis kelamin wis ono jenis kelamin. Gak minta agama wis ono agama. Ya. Gak minta orang tua gimana pun wis ono orang tua. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Maka lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Gak bisa dibatasi ya Allah. Dia memilih menciptakan apa yang dikehendaki dan memilihnya. Ono pilihan bagi sampean? Enggak ada. Makanya jangan keminter, tanyakan aja langsung. Tanya nang Allah, munajat nang Allah. Maka lahum khiyar. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Lanjut. Kitab Masnawi bagaikan pintu gerbang. Ini kata Syekh Jalaluddin Rumi. Masnawi terbuka bagi setiap orang untuk selama-lamanya. Tetapi jika mata seorang tertutup, ya, jika mata seseorang tertutup, dia tetap saja tidak melihatnya. Barang siapa yang buta hatinya di dunia, maka di akhirat akan lebih buta lagi. Dan yang membuat mata tertutup adalah perban hawa nafsu, pembalut
keinginan. Jaga pula mulutmu, karena pengetahuan spiritual seberapapun juga akan sia-sia jika mulutmu tak terkendali. Jadi si Jalaluddin nasihatin, sehebat apapun, jika kau tidak bisa menjaga mulutmu, akan sia-sia. Jika kau tidak bisa mengendalikan mulutmu, akan sia-sia. Jadi perban yang menutup adalah hawa nafsu dan keinginan. Lanjut bab berikutnya. Apa yang membuat Adam jatuh dari ketinggian? Dari jalur itu mengajak untuk berpikir jernih, ya, berpikir jernih. Apa sih yang membuat Nabi Adam jatuh dari surga? Hawa nafsu keinginan itu yang membuat jatuh. Saya potong lagi. Apa yang membuat Adam jatuh dari ketinggian surgawi? Hawa nafsu keinginan. Itu yang membuat dia jatuh. Selama ini kita menyalahkan setan. Selama ini kita menyalahkan hawa. Tidak. Itu bukan salah mereka, bukan salah iblis, bukan salah setan. Dan bukan salah hawa. Setan tidak bersalah, hawa juga tidak bersalah. Jika Adam bisa mengendalikan diri, tak seorang pun dapat menggodanya. Ya, itu bait. Selama ini kita menyalahkan setan. Selama ini kita menyalahkan hawa. Tidak, bukan setan. Bukan salah mereka, bukan salah iblis. Jika Adam bisa mengendalikan diri, tak seorang pun dapat menggodanya. Gak akan jatuh. Selanjutnya Rumi memberikan nasihat lagi. Hendaknya seorang yang baru sadar menghindari mereka yang tidak sadar. Karena kesadaran yang masih baru, masih tidak seberapa, bisa luntur, hilang, lenyap. Fadzkuruni adzkurkum, maka sadarlah, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kau kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi Rumi nasihati, hendaknya orang yang baru sadar, baru bayi sadar, ya, baru sadar, hendaknya dia menghindari mereka yang tidak sadar. Karena apa? Kesadaran yang baru masih tidak seberapa. Dan kesadaran yang baru itu bisa luntur, hilang, dan lenyap. Dilanjut lagi. Bersahabatlah dengan mereka yang sudah sadar. Kata Jalaluddin Rumi, bersahabatlah dengan mereka yang sudah sadar. Bersahabatlah dengan para sahabat Allah. Apa sih sahabat Allah? Orang yang selalu mengingat Allah, orang-orang yang mencintai Allah. Itu sahabat Allah. Jika kamu bisa demikian, Allah akan menjadi sahabatmu. Jika kesadaranmu masih bersifat lahiriah dan engkau bersahabat dengan mereka
engkau bersahabat dengan mereka yang kesadaran lahiriah juga, jadi bukan kesadaran rohani, kesadaran lahiriah, maka bertambah gelaplah jiwamu, engkau akan semakin tersesat. Sebaliknya, walaupun kau baru sadar dan kesadaranmu belum seberapa, jika kau bersahabat dengan mereka yang sudah sadar, sadar diri, sadar ilahi, ya, maka bertambahlah cahaya yang menerangi jiwamu. Dan jalan yang harus kau tempuh terlihat semakin jelas. Ya. Sebaliknya, jika engkau baru sadar dan kesadaranmu belum seberapa, tapi kau bersahabat dengan orang-orang yang sadar ilahi, maka bertambah cahayamu, dan cahaya akan menerangi jiwamu, dan jalan yang harus kau tempuh terlihat jelas. Jadilah seorang pembeli yang pintar, karena harus bisa membedakan emas murni dan tembaga. Itu pesan Jalaluddin Rumi dalam kitab Masnawi. Saya lanjutkan lagi. Berbagi kesadaran adalah sifat dasar orang yang sudah sadar. Jadi orang yang sadar itu, ya, sadar rohaninya, sadar jiwanya, sadar ketuhannya, orang yang akan suka berbagi kepada orang-orang yang belum sadar. Sebagaimana berbagi cahaya adalah sifat matahari. Gak perlu pujian, gak perlu sanjungan. Matahari emang sifatnya sadar, terang. Kalau matahari niat, aku pengen nerangin kamu, gak. Aku pengen nerangin ini, enggak. Cukup dia terbit, mau orang itu mencaci maki, mau orang itu menghina, gak peduli. Yo gak ngurangi waktunya terbit, yo gak ngurangin waktunya tenggelam. Ini sini dijelaskan, berbagi kesadaran, kata Syekh Jalaluddin Rumi, adalah sifat dasar orang yang sudah sadar. Saya ulangin lagi baitnya, berbagi kesadaran adalah sifat dasar orang yang sudah sadar. Berbagi zikir, berbagi sadar adalah sifat orang yang berzikir, sifat orang yang sadar. Sebagaimana matahari berbagi cahaya. Ya, berbagi kesadaran, bukan ngumpetin, bukan nyembunyikan, dibuka biak. Emang sifat matahari terang. Kamu puji, kamu caci, tetap aja terang, gak ngurangi, karena emang sifatnya sifat terang. Dan berbagi kesadaran Nur Syekh Jalaluddin Rumi adalah sifat dasar orang yang sudah sadar. Orang yang sudah sadar suka berbagi kesadaran. Ketahuilah bahwa sesungguhnya matahari dan laut, bumi dan lembah, semua itu adalah engkau, dia. Pada saat yang sama, engkau juga tidak bersifat bukan ini, bukan pula itu. Engkau Tuhanku, engkau Allahku, melampaui segalanya. Kesadaran murni itulah engkau, kata Sayyidina Jalaluddin Rumi. Kesadaran murni itu adalah engkau. Sini kata-katanya engkau. La ilaha illallah, semakin mengenal la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali dia. Semakin mengenal lagi la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Nah, Syekh Jalaluddin Rumi ini nerangin kesadaran murni itulah engkau.
Kalau dalam kitab Hikam terangkan, zikir itu ada zikir lisane ngomong, tapi lali, pikirannya ngeluyur kemana-mana. Ya, ngeluyur kemana-mana, ngeluyur ke sana, ngeluyur ke sini, ingat jemuran, ingat kunci, ingat sandal, ingat motor, ingat biaya, ingat susu, wes macam-macam. Terus zikir yang kedua di dalam kitab Hikam, zikir yang ingat, eling, jika dia berzikir kepada Allah, sering tafakur. Terus ada zikir yang ketiga, yaitu zikir hadir, makom ihsan, zikir hadir, bahwa dia bersama Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Lah, Syekh Jalaluddin Rumi ini menjelaskan, kesadaran murni itu adalah engkau. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Udah masuk ini. La ilaha illallah karena belum mengenal dia. Begitu pelan-pelan dia mengenal dia, ganti la ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali dia. Semakin mengenal, maka bergantilah la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Saya ulang lagi, kesadaran murni, kata Syekh Jalaluddin Rumi, adalah engkau. Dan kesadaran murni bukanlah Arab dan bukan Turki. Ada yang menganggap bahwa engkau tak berwujud, kata Sayyidina Rumi. Ada juga yang menganggap bahwa engkau berada di balik wujud. La maujudan ilallah. Ya, ono sing berpendapat engkau itu tak berwujud, dan ada yang berpendapat engkau ada di balik setiap wujud. Ini menurut keterangan kitab Masnawi Syekh Jalaluddin Rumi. Sesungguhnya engkau tak berwujud, berada di balik setiap wujud. Kadang yang tidak menerima wujud bertengkar dengan menerima wujud. Kadang mereka otot-ototan adu pendapat. Ya. Yang tidak menerima wujud bertengkar dengan yang menerima wujud. Itu kata Syekh Jalaluddin Rumi. Karena yang dilihat hanya wujud yang kasar, yang kasat mata. Dia tidak bisa melihat engkau yang berada di balik setiap wujud. Saya ulangi lagi baitnya. Kadang yang tidak menerima wujud bertengkar dengan yang menerima wujud, otot-ototan, bener-beneran. Karena yang dilihat hanya wujud yang kasar, yang kasat mata, dia tidak bisa melihat engkau yang berada di balik setiap wujud. Dan di Rumi, Syekh Jalaluddin Rumi menerangkan, dia tidak bisa melihat engkau yang berada di balik setiap yang wujud. Allah wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Sifat-sifat 20. Ya. Ini dalam sekali. Kadang yang tidak menerima wujud bertengkar dengan mereka yang menerima wujud. Karena yang dilihat hanya wujud kasat mata, kasar mata, dia tidak bisa melihat engkau yang berada di balik setiap wujud. La maujudan illallah. Ada kalanya Abu Hasan mabuk kepayang oleh wujudmu.
dan merintih, engkau masih ada kalanya dia memusnahkan wujud dirinya untuk membuktikan bahwa engkau melampaui segala yang wujud. Ada kalanya si salik, si hamba, si pecintamu memusnahkan dirinya, wujud dirinya untuk membuktikan bahwa engkau anta melampaui segala yang wujud. Tadi ribut masalah Tuhan, ribut masalah Allah. Kemudian Jalaluddin Rumi lagi menerangkan, tak perlu kau mempersoalkan apakah Tuhan berwujud atau tidak berwujud. Yang terpenting adalah membersihkan dirimu dari kesadaran syaitan, dari kesadaran hewani. Ya. Tak perlu kau mempersoalkan apakah Tuhan itu berwujud atau tidak berwujud. Yang terpenting, kata Jalaluddin Rumi, adalah membersihkan dirimu dari kesadaran hewani, kesadaran syaitoni. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Suci dari apa? Sifat-sifat syaiton, sifat-sifat hewani. Jika jiwamu sudah bersih, engkau akan menemukan kebenaran. Ya. Jika jiwamu sudah bersih, kata Syekh Jalaluddin Rumi, engkau akan menemukan kebenaran. Jika jiwamu sudah bersih, engkau akan menemukan kebenaran. Berarti di mana letak kebenaran? Di dalam jiwamu yang bersih. Di mana letak kebenaran? Di dalam jiwamu yang sudah bersih. Selama ini kau buta, dan kebutaanlah menjadikan suatu kejahatan. Yang penting engkau berupaya untuk menyembuhkan kebutaanmu. Bersihkan cermin diri dan engkau akan melihat bayangan. Ya. Saya jelaskan lagi ini. Bersihkan cermin diri dan engkau akan melihat bayangan. Dan dia yang terbayang. Ini bagi salik, bagi para pecinta, bukan untuk para pecinta selain Allah. Ini hanya bagi para pecinta Allah, pecinta Tuhan, bagi para pecintanya. Gak cocok kalau buat pecinta yang lain. Ini hanya bagi para pecinta Tuhan, bagi para pecinta Allah. Selain itu gak masuk kitab Masnawi untuk pecinta selain Allah. Kitab Masnawi akan cocok bagi para pecinta Tuhan. Saya ulangi lagi. Bersihkan cermin diri dan engkau akan melihat bayangan dan dia yang terbayang. Ya, melihat dua-duanya sekaligus pada saat yang sama. Terima kasih Allah, terima kasih Rob. Ketika engkau berwujud, jiwaku melihat bayangan diri dalam bayanganmu. Saya Jalaluddin ngucapin terima kasih, syukrolaka ya Allah. Ketika engkau berwujud dalam jiwaku, melihat bayangan diri dalam bayanganmu. Mirip seperti cermin.
Ya, tadi kan pesannya bersihkan cermin diri dan engkau akan melihat bayangannya. Melihat dua-duanya sekaligus pada saat yang sama. Terima kasih ya Rob, ketika engkau berwujud dalam jiwaku, aku melihat bayangan diriku dalam bayanganmu. Sekali lagi, ini kitab bagi para pecinta Tuhan, bagi para pecinta Allah, bagi para pencintanya, dan tidak cocok bagi para pecinta selain Allah. Saya ulas sedikit. Di sini Syekh Jalaluddin Rumi sangat berhati-hati dalam penggunaan kata. Jadi masih ada trauma dari masa lalu kisah Mansur, Syekh Mansur Al-Halak yang masih dalam ingatannya. Cukup sekian kata awal untuk kitab Masnawi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.